Wadidaw Besti, sebagai penutup dari kuliner Gen Z Approve, tempat yang satu ini tuh punya poin tersendiri nih. Selain tempatnya yang Gen Z nongkrong approve, menu mereka juga juara di hati para Gen Z. Langsung aja deh Besti buat dateng dan rasain langsung sensasi nongkrong nyaman asik di sini, dijamin bakal betah deh. Ini lagi ke Bogor, konsepnya Mike ngajakin apa sih ini? Makan di Aku mana lagi sih? pengen ngafe, tapi ini konsepnya bukan hanya sekedar ngopi doang. Tapi kita bisa makan lengkap menu Nusantara dan juga campur sebenarnya di sini. ini dari tadi udah memanggil-manggil Mike. Yoi. Besti, lihat itu iganya. Dan ini Nih. tuh katanya di presto ya Mike ya? Ini di presto katanya selama 3 jam. Besti lihat ini dia bener-bener ada rempah-rempahnya loh di sebor kayak gini tuh lihat tuh ya. Aku pengen. Ini ada apa namanya? Ketumbar, ya kan? Iya, Kayak macam-macam pokoknya. Mike aku duluan ya boleh ya? Boleh Ya, dong. udah lapar banget Bismillah, ini. mari Mam. Selamat Imam. We could do this all night. Langsung digrogot Besti iga bakarnya. Dagingnya lepas sendiri dari tulang, empuk parah sampai nggak perlu tenaga. Sekali gigit langsung ambiar di mulut. The summer skies, the seasons change, our hearts will stay the same. Kebayang kan? Aku sering banget nongkrong di sini karena apa? Karena enak banget. Langit makannya. Gokil sih. Ini recommended banget jujur. Kenapa? Karena ketika dia udah di presto, dagingnya tuh bener-bener lembut, lepas ke tulangnya juga kayak effortless. Yes. Ya. Dan aku suka banget biarpun dia dimarinasinya pakai kayak kecap manis gitu, tapi dia nggak over. Nggak over, kan? Malah yang bikin berasanya adalah si ketumbar dan rempah-rempah lainnya. Ya. Yang aku suka juga ini tuh dia tuh ada bumbu, bukan bumbu, kuahnya tuh cukup kental, Thick bukan ya? tipis ya, bukan tipikal yang encer gitu. Aku pengen coba dulu ya Mike ya, gitu ya Besti ya. Di seruput kuahnya, seger asam pedesnya ngena, gurihnya dalam. Ini kuah bikin nafsu makan langsung naik deh. Baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clouds. Wow, amazing. Coba Santan, gurihnya santan keluar, tapi itu ada asam-asamnya sedikit tipis banget Besti. karena sebenarnya tuh ada ini tadi aku ngintip mereka saat dipakein apa jeruk nipis gitu. Jeruk limo. Di dalamnya tapi nggak diperes gitu loh. Oh oke. Ini boleh langsung nggak sih Mike? Boleh dong. Berhubung Bogor udaranya lagi kayak dingin-dingin gimana gitu kan. Nikmatkan dengan nasi sambal. Bismillah. Iga diuak ke nasi, disiram kuah lagi, makin kacau nikmatnya. Dagingnya empuk, ketemu nasi panas, itu tuh kombinasi yang gak ngotak Besti. I was running on an empty heart, not a trace of gasoline. Trying to dim every single. Ini juga udah disediain Bes sama sambelnya. Ini kalau Ya. mau aku langsung aja ya dimasukin ke dalam ini. Kalau aku di nasi. Ini terus langsung kita campur ke dalam nasi. Terus ini tau nggak uniknya apa Mike? Apa tuh? Biasanya kan kalau kita makan kayak gini disajiinnya sama emping, kerupuk udang. Iya. Kalau ini dikasihnya tuh adalah Kentang. Jadi kentangnya dipotong bener-bener tipis banget. Thin layer kayak gini, and Ya. then digoreng sampai dia crispy kriuk. Jadi kayak keripik kentang ya. Yes, tapi ini bukan emping. Tetap kriuk tapi kita berbeda. Ya, tuh yang itu. Nasinya. Wow. I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. By the way, tadi kan kita makan kuah-kuah, makanya pakai sendok nih ya. Tapi ini udah tambah lagi nasi sedikit buat makan si ayam tangkap. Kalau ini dimasaknya tuh dengan cara slow cook atau yang bisa dibilang istilahnya apa? Sufi. Di sous vide. Di sous vide. Jadi pakai temperatur tertentu, Tuh. waktunya juga tertentu diatur semuanya, Bes. Wow. Ya. Jadi udah pasti dagingnya lembut. Dan ini pakai ayam pejantan ya kalau wow. dari ukurannya Mike ya. Besar ya. Oke, kita cobain ya. Ya, cobain boleh Mike. Bismillah. Bismillah. Mari Mam. I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Like out your window, you'll see my lights, baby. Lanjut ke ayam nih, digrogot langsung, ayamnya juicy dan empuk. Gorengnya nggak kering, dalamnya masih basah endul. Hold you so tight under that porch
feels like. Dada tuh biasa kan berserat sama serat kalau dimakan. Yes. Tapi kalau sudah di sous vide dan di slow cook kayak gini, Bes, lihat. Kamu masih bisa ngerasain tekstur ayamnya, tapi nggak seret. Nah itulah yang bikin tricky menurut aku ya. Sebenarnya tuh kalau dibikin lama, apalagi ayam, kalau dimasak terlalu lama, biasanya tuh akan cenderung dry atau kering. Kering. Ya kan? Sementara ini mereka bisa mempertahankan tetap juicy walaupun dimasaknya lama. Ayam tangkap itu adalah poin pentingnya adalah dari si ini, daun kari dan daun pandannya. Jadi ini nambah fragrant, rasa, dan tekstur. Tuh, Bes, lihat. Wow. Kenikmatan dalam satu suapan. You the one I want to want. Dimakan pakai nasi, daun kari, dan kecombrangnya, keluar aromanya wangi dan unik. Bikin ayamnya jadi next level, Besti. I wouldn't do just to get up next to you. Girl, you the one I want to want. And if you want me, girl, you got me. Ini kalau misalkan kamu ngerasa memang kurang pedas, tenang, udah disediain sambal sama resto favoritnya Mike ini ya. Tuh, Besti lihat. Ya kan Mike? Betul. Coba ya, sepedas apa sih sambalnya nih, Besti? Tuh, wow. Ditambah sambal, pedasnya masih aman, gurih dan nendang. Makin susah berhenti makan deh. Memang konsepnya sore-sore di Bogor itu paling best adalah ngeteh yang anget-anget. Yoi. Apakah kita sudah memasuki usia lanjut ini? Enggak, emangnya cocoknya ngeteh. Ini kamu pesan apa tuh, Mike? Ini namanya adalah teh scarlet. Aku nih chamomile, tapi ini ada campuran-campuran lainnya nih, Bes. Aku pengen coba Yes. dulu ya. Ini anget banget. Awas panas. I want you to stay. Ini kalau menurut aku bener-bener yang berasa itu adalah si chamomile Ya. sama manis dari madunya sedikit banget tipis. Ya, ini tuh aku suka banget karena dia harum banget ya. Harum banget. Ini ada blueberry-nya. Rasa wangi blueberry-nya itu kenceng. Tapi dia tuh nggak asam. Ada rasa asamnya tapi bukan asam yang kecut. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Jadi ini udah nice ya ngetes sore-sore di Bogor, Ini. tapi kayaknya kurang mantep kalau nggak nge-dessert nggak sih, Besti? Poffertjes. Ini adalah poffertjes, aka Dutch pancake. Aku kalau makan poffertjes tuh harus kayak gini. Iya karena tapi bener. Emang harus Aku juga kayak gitu gini? karena maksudnya ini kan tipis-tipis ya. Jadi Yes. nggak berasa. Jadi kayak one bite-nya tuh segini, Best. Yuk, Mike. Bismillah. Mari, Mam. Ooh, girl, you're shining like a Fifth Avenue diamond. Masuk ke yang manis-manis nih, Poffertjes. Disuap, teksturnya tuh fluffy, lembut dan ringan, manisnya pas, gak bikin enak. Gone crazy. Yang strawberry segar Besti, yang matcha creamy, ditambah es krim makin cair di mulut. Penutup yang bikin senyum sendiri deh. Let's get it on like Marvin Gaye, like apple. Lembut, buttery, dan yang dominan dari si toppingnya adalah aku suka stroberinya manis. Tekstur lembutnya juga dapat, manisnya nggak over menurut aku. Ya udah, Mike. Kalau gitu Mike langsung aja kita kasih penilaian buat besti-besti di rumah buat Samsara yang ada Di di Jalan Harukpat Bogor. penilaiannya adalah bikin lapar approve.